Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan mata pelajaran sosiologi, tentunya masih dalam materi bab 2, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Setelah sebelumnya kita belajar tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sambil kalian menyimak materi video berikut ini, silakan perhatikan bagannya ya. Menurut Gilin, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Sebaliknya, proses disosiatif yang disebut juga proses oposisi, cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Nah, yang pertama yaitu tentang proses sosial yang bersifat asosiatif. Nah, proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk antara lain yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Charles H. Cooley, kerjasama timbul apabila seseorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang lain. Selain itu, ia menyadari bahwa kepentingan tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, dan kepentingan tersebut memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap dirinya sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kerjasama dapat menjadi lebih erat karena ancaman bahaya dari pihak luar atau tindakan-tindakan dari pihak luar yang menyinggung kesetiaan yang telah tertanam baik dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Contohnya, kerjasama antar prajurit dalam satu kesatuan dapat terjalin ketika melawan musuh di medan perang. Proses sosial yang erat kaitannya dengan kerjasama adalah konsensus. Konsensus hanya mungkin terjadi jika dua pihak atau lebih ingin memelihara hubungan dan masing-masing memandang hubungan tersebut sebagai kepentingan tersendiri. Keputusan untuk mengadakan konsensus timbul apabila anggota kelompok terlibat dalam perbedaan pendapat. Nah, dalam konsensus, pertentangan kepentingan terlihat nyata, tetapi tidak sebesar dalam konflik. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan atau gotong royong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Dalam bargaining, prinsip keadilan sangat ditentukan. Yang ketiga, ada kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengancam organisasi. Yang keempat, ada koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil karena kedua organisasi memiliki struktur tersendiri. Yang kelima, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusaha proyek tertentu, misalnya pertambangan minyak dan perhotelan. Yang kedua, ini ada akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Nah, akomodasi sebenarnya merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan akomodasi berbeda-beda,
tergantung pada situasi yang dihadapi. Nah, akomodasi sebagai sebuah proses mempunyai beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada koersi, yaitu bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan secara fisik maupun psikologis. Contohnya dalam sistem perbudakan atau penjajahan. Yang kedua, ada kompromi, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Contohnya, seorang remaja meminta izin kepada orang tuanya untuk pulang jam 10 malam. Namun orang tua menghendaki agar anaknya pulang pada pukul 8. Nah, mereka akhirnya berkompromi dan sepakat batas jam malam adalah jam 9. Yang ketiga, arbitrase, yaitu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Contoh, masalah antara karyawan dan perusahaan tentang standar gaji diatasi dengan bantuan pemerintah yang menetapkan upah minimum. Yang keempat, ini ada mediasi. Ya, hampir menyerupai arbitrase. Dalam proses mediasi, kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat. Pihak ketiga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, Indonesia menjadi mediator bagi terwujudnya perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang kelima, konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Contohnya, mempertemukan wakil buruh dan perusahaan agar saling mengungkapkan keinginan mereka demi terciptanya kesepakatan bersama. Yang keenam, ada toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Contohnya, ketika sekelompok umat beragama sedang beribadah, maka umat yang beragama lain tidak membuat keributan. Ketujuh, stalemate terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang, hingga akhirnya kedua pihak menghentikan pertikaiannya. Contoh, perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terkait isu nuklir, atau persaingan antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya tanpa ada pihak yang menang atau yang kalah. Yang kedelapan, adjudikasi, yaitu cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Yang kesembilan, segregasi, yaitu bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Yang kesepuluh, eliminasi, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Yang ke-11, subjugation atau domination, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak kuat meminta pihak yang lebih lemah menaatinya. Yang ke-12, keputusan mayoritas, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam voting. Yang ke-13, minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Yang ke-11, ini ada konversi, yaitu menyelesaikan konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Ke-15, yang terakhir, gencatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ini ada asimilasi, ya. Asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Menurut Kuncharaningrat, proses asimilasi akan timbul jika ada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kebudayaan. Selanjutnya, individu-individu dalam kelompok tersebut saling berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga kebudayaan masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Dalam asimilasi,
terjadi proses identifikasi diri dengan kepentingan dan tujuan kelompok. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, maka batas-batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok yang baru. Kemudian ada akulturasi. Ya. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh, akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Demikian juga musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dan musik Indonesia. Proses akulturasi dapat berjalan sangat cepat atau lambat, tergantung dari persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila budaya asing itu masuk melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu relatif lama. Sebaliknya, apabila budaya asing itu masuk melalui proses damai, maka akulturasi akan terjadi secara cepat. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses sosial yang bersifat disosiatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.